Mas Nuk, belajar hipnotis itu susah, Mas Nuk, sulit sekali. Makanya hipnotis sulit dipelajari. Ya, itu pertanyaan yang tidak memberdayakan. Pertanyaan ya, yang tidak memberdayakan. Jawaban saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Bicara tentang ilmu hipnotis tentu tidak lepas dari namanya hipnoterapi. Nah, nanti pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Anda prinsip-prinsip hipnoterapi. Bagaimana prinsipnya jika Anda ingin menjadi seorang hipnoterapis, dan bagaimana nanti Anda bisa menggunakan apa yang saya berikan di video ini. Dan semoganya buat Anda semua yang menonton video ini, siapapun Anda, dimanapun dan kapanpun waktu Anda menonton video ini, saya doakan Anda selalu dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah, dalam keadaan bahagia. Oke? Dan buat teman-teman, buat para sahabat yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe di sini. Anda aktifkan notifikasi loncengnya. Buat kawan-kawan, para sahabat yang ingin tergabung di kelas Mahir Hipnotis bersama saya, atau buat Anda yang ingin membeli e-book kita Mahir Hipnotisnya, ya Anda bisa seperti biasa hubungi WA yang ada di kolom video, ataupun bisa Anda baca di deskripsi di bawah video. Oke teman-teman, silahkan Anda tonton videonya dari awal sampai selesai nanti, agar Anda mengerti prinsip-prinsip penting apa sebagai seorang hipnoterapis, atau bagaimana nanti Anda menggunakan prinsip hipnoterapi ini untuk klien Anda. Oke, selamat menyaksikan. Teman-teman, buat Anda semua yang ingin mempraktekkan ilmu hipnoterapi, syarat wajibnya ya Anda tentu harus bisa hipnotis terlebih dahulu, karena hipnoterapi adalah metode terapi dengan menggunakan ilmu hipnotis. Oke, maka Anda harus bisa hipnotis dulu, baru Anda bisa melakukan yang namanya hipnoterapi. Atau buat Anda yang ingin mendapatkan layanan hipnoterapi, ya, saya yakin di era sekarang, di zaman sekarang, banyak sekali yang membuka layanan hipnoterapi. Ini perlu atau penting untuk Anda ketahui prinsip-prinsip apa saat Anda nanti dilakukan proses hipnoterapi. Ada 7 prinsip yang wajib Anda ketahui, 7 prinsip yang menjadi dasar hipnoterapi. Apa saja? Kita mulai. Yang pertama adalah suatu penyakit atau suatu masalah itu timbul, ya, terjadinya itu mungkin saja berasal dari masa lalu. Ya, itu prinsip yang pertama. Jadi sebagai seorang hipnoterapis Anda harus jeli, ya. Semisal nih, ada orang sakit emah, ini kan umum ya, sakit emah, asam lambung naik. Nah, itu kenapa? Ketika diberikan pengobatan medis berkali-kali masih belum sembuh. Nah, kemungkinan ya, maka Anda harus cari tahu. Anda harus menggali di pikiran bawah sadar klien Anda ini ada kejadian masa lalu yang belum selesai. Nah, biasanya tidak jauh-jauh dari urusan sakit hati, dendam, itu yang masih disimpan, dibawa kemana-mana. Dendam atau sakit hati itu kan seperti sampah busuk. Bayangkan kalau Anda membawanya bertahun-tahun, ya, itu sangat merugikan diri Anda. Maka sebagai seorang hipnoterapis, coba Anda harus menggali kemungkinan tersebut. Apakah pasien atau klien Anda atau suyat Anda ini masih menyimpan dendam? Nah, tugas Anda nanti melakukan hipnoterapinya. Oke, dipahami ya. Prinsip pertama ini penting untuk Anda ketahui. Yang kedua, atau prinsip kedua adalah ubahlah program, maka kehidupan akan menjadi berubah, ya, itu otomatis. Jadi sebentar ya, saya minum kopinya sebelum saya melanjutkan. Kebanyakan manusia ini mendapatkan program-program yang kurang memberdayakan diri saat dia masih kecil, ya.
Di umur-umur 5 tahun atau 7 tahun ke bawah ini kan bawah sadar anak-anak ini sangat aktif. Anda dan saya masa kecilnya terprogram oleh lingkungan dekat di sekitar kita, ya, keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun yang memprogram ke alam bawah sadar kita. Tapi sayangnya masih banyak program yang tidak menguntungkan buat kita yang terprogram di alam bawah sadar kita. Misalkan Anda menemukan atau membantu orang yang terkena fobia. Nah, itu kan akibat dari program yang salah di alam bawah sadar yang muncul saat dia masih kecil. Oke, sehingga terbawa sampai dewasa hingga hari ini. Nah, caranya ya Anda harus mengubah program di pikirannya agar kehidupannya berubah total. Oke, itu caranya ya. Banyak mindset yang tidak benar, mindset yang tidak bagus yang masuk ke pikiran sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya di kehidupan saat ini. Maka tugas Anda sebagai seorang hipnoterapis, Anda lakukan itu, ubah program, ya. Anda ubah program di pikirannya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah Anda menyingkirkan masalah, maka masalah selesai. Oke? Ibarat pohon ya, Anda harus mencari akar masalahnya. Oke? Suatu penyakit atau problem itu kalau Anda hanya memangkas ranting, dahan, itu tidak akan menyelesaikan. Maka cari akarnya, cabut akarnya, buang, selesai ya. Seringkali yang dilakukan oleh banyak orang ini kan tidak mencabut akar masalah gitu loh, tapi mereka hanya memotong dahan, memotong ranting masalah sehingga tidak selesai secara tuntas dan akan tumbuh kembali, muncul kembali. Orang sakit hati, Anda hanya menghibur, kamu harus kuat, sabar, tabah. Itu tidak menyelesaikan masalah, tidak membuat orang selesai. Ya, sesaat mungkin dia bisa tenang, tapi lain waktu dia akan muncul kembali ketakutan-ketakutan. Oke? Dan banyak hal yang perlu Anda gali sehingga menemukan akar masalahnya. Itu tugas Anda. Prinsip yang keempat ya, sebagai seorang hipnoterapis atau prinsip hipnoterapi itu sendiri adalah sadari dan pahami tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih paham tentang seseorang kecuali batinnya, ya, jiwanya, bawah sadarnya atau orang itu sendiri. Kita sebagai seorang penghipnotis, utamanya sebagai seorang hipnoterapis, kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang dia rasakan. Yang paling tahu ya dia sendiri. Klien Anda, suyat Anda, subjek Anda. Oke? Maka Anda ketika memberikan sugesti ini tidak sifatnya memberikan paksaan. Sugesti untuk masuk ke bawah sadar orang. Sebab kenapa? Karena belum tentu saran atau sugesti Anda ini cocok dengan orang tersebut. Itu tadi yang menjadi prinsip nomor 4. Yang paling tahu dirinya ya dia sendiri, bukan Anda atau siapapun. Maka Anda harus menanyakan ke bawah sadar orang tersebut ya, supaya keinginannya apa, pengenmu piye ya, mana loh maksudnya ya, pengenmu piye. Nah itu dia akan tahu menjawabnya. Dia hanya butuh penegasan saja. Sebenarnya jawaban itu sudah tersimpan, sudah ada di alam bawah sadar dia. Tugas Anda ini hanya mengetok palu, dor, supaya dia mantap untuk mengambil putusan. Oke, dipahami ya. Prinsip yang nomor 5 adalah stres bersumber dari tekanan atau masalah yang sangat luar biasa di dalam jiwanya. Maka angkat masalahnya, stresnya akan hilang, lenyap. Itu prinsip. Jadi ketika Anda menemukan klien Anda mengalami depresi, tekanan, stres, Anda harus mengangkat masalahnya, buang, angkat, ambil, lempar jauh ya, supaya stresnya hilang. Itu ya, itu prinsipnya. Masalah metode atau cara kan Anda sebagai seorang penghipnotis ngerti ya, terserah Anda pakai gunakan metode apa.
Ini hanya masalah prinsipnya, Anda harus mengerti, gitu ya. Kemudian lanjut yang keenam. Prinsip dasar hipnoterapi itu adalah kekuatan kata-kata, kekuatan sugesti itu efeknya jauh lebih besar dibandingkan efek dari obat. Ya. Kalau selama ini orang mengira bahwa ketika obat itu efeknya lebih tinggi, lebih hebat daripada kata-kata, kebalik ya. Berarti kata-kata atau sugesti atau ilmu itu efeknya jauh lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan efek dari obat. Ya, ini prinsip dasar yang harus Anda mengerti, harus Anda pahami. Ketika nanti Anda melakukan hipnoterapi ya menjadi tepat penanganan Anda. Oke? Kita lanjutkan prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketujuh, yaitu pikiran bekerja berdasarkan kata-kata. Ya, ini harus Anda pahami, pikiran bekerja berdasarkan kata-kata. Maka buat Anda saat ini yang menjalankan proses hipnoterapi, Anda harus mengerti ini. Anda harus tepat memasukkan kata-kata Anda ke pikiran bawah sadar suyat atau klien Anda. Karena mereka bekerja berdasarkan kata-kata Anda. Semisal kata-kata yang nocebo atau kata-kata yang tidak memberdayakan. Ya, dia curhat ke Anda tentang masalahnya. Ya, saya tahu kamu itu memang lemah. Memang dari dulu saya kenal kamu ya orangnya memang gini, gak kuat kalau kena masalah. Ya, itu kata-kata yang tidak memberdayakan. Bahaya. Akan merubah dia menjadi semakin lemah, semakin rapuh. Berbeda hal ketika kata-kata Anda itu tepat saat ada orang curhat Anda. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak sih? Kamu itu orang yang kuat yang pernah aku kenal. Nah, gitu kata-kata yang membuat dia lebih berdaya, gitu lah ya. Membuat placebo, ya. Membuat placebo. Placebo itu tidak berarti harus obat fisik ya. Artinya placebo kata-kata. Oke. Anda bisa membuat metafora. Kamu itu tahu nggak Raja Wali? Nah, Anda terangkan Raja Wali itu apa. Kamu itu bukan ayam. Anda terangkan ayam itu apa, ya. Kamu Raja Wali. Kamu bebas terbang tinggi kemanapun. Kamu kuat, kamu berwibawa, kamu gagah, cerdas, pintar. Kamu sehat, ya, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa menggunakan ketujuh prinsip yang saya berikan ini, oke, untuk membuat pasien Anda sembuh. Itu ya teman-teman. Sekali lagi buat Anda yang ingin tergabung di kelas Mahir Hipnotis bersama saya, untuk kelas pelatihan hipnotis itu memang sangat efektif yang saya ajarkan ya. Meskipun Anda berpikir, nah Mas Nuk, saya kan jarak jauh dengan Anda, apakah bisa? Sangat bisa dan mudah. Jawabannya jelas tegas dari saya. Sangat bisa dan mudah. Mas Nuk, belajar hipnotis itu susah, Mas Nuk. Sulit sekali. Makanya hipnotis itu sulit dipelajari. Nah, itu pertanyaan yang tidak memberdayakan. Pertanyaan ya, yang tidak memberdayakan. Jawaban saya, susah menurut siapa? Bagian mana yang susah? Kan gitu. Kalau bertanya ke saya, pernah belajar hipnotis mengatakan hipnotis susah? Belum, Mas Nuk. Nah, belum aja sudah buat kesimpulan. Nah, ini kita bisa gali di sana. Karena faktanya, kalau saya bilang teruskan ya, kalau kamu bilang susah, jangan-jangan hanya kamu sendiri yang bilang susah. Karena faktanya banyak orang sudah pinter, sudah mahir, sudah bisa, banyak sekali. Ini Anda bisa tunjukkan, banyak ternyata kan. Nah, itu cara membuat berdaya. Jadi kata-kata itu keren ya teman-teman. Kata-kata itu keren, mengubah segalanya. Oke, demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya ya. Saya ingatkan kembali, nomor WA-nya di sini, dan jadilah penghipnotis hebat, handal. Ya, jangan jadi penghipnotis yang abal-abal, yang cengeng, strong, kuat gitu lah ya. Berdaya, punya mental baja, cerdas, cerdik, terampil, percaya diri, gitu ya, pemberani, bisa mengatasi masalah apapun. Oke,
Sampai jumpa di kelas pelatihan. Sampai ketemu di lain waktu. Salam berbagi sama Mas Nuk. Salam hipnosa. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.